ya Kak, kembali lagi di podcast GEM Green Earth Magelang. Nah Kak, ada pepatah nih Kak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. asik. Untuk itu biar sayang, perkenalkan aku Santi. Aku Indra. Nah di sini tuh ada teman-teman dari SMK Negeri 3 Wonosari atau dikenal SAG ya Kak. Iya Kak. Salah satu sekolah adiwiyata. Iya. Gitu. Nah Halo. di sini dengan Kak siapa nih Kak, bisa diperkenalkan? Halo, nama aku Salwa dari SMK Negeri 3 Wonosari dan aku Talia dari SMK Negeri 3 Wonosari. Yes. Cantik-cantik ya. Iya Kak. Makasih Kak. Nah Kak, kalau dari kita nyebutnya SAG aja ya Kak? Iya. Nah saya itu pernah melihat ya, itu di SAG itu ada pembuatan pupuk kompos Kak. Nah ini menurut saya itu keren banget sih Kak. Dari bahan organik gitu Kak. Nah nanti bisa diceritakan Oh Kak? iya benar. Nah itu bahannya itu apa aja sih Kak kalau? Iya, sama kok bisa berpikiran sampai membuat kompos yang berguna bagi sekitarnya itu gimana sih Kak? Iya Kak. Nah, jadi di SAG itu kan banyak ya pohon-pohon besar gitu. Nah, daun-daunnya itu lagi pada berguguran. Setiap pagi bapak klinik servis itu pada nyapu halaman kan, terus daun-daunnya itu dikumpulkan jadi satu. Nah, daripada dibakar menimbulkan polusi, jadi kami adiwiyata mengumpulkan yang menjadi satu untuk dijadikan pupuk. Wis, Keren banget sih Kak. Kalau menurut saya itu keren banget sih Kak, bisa mengolah bahan yang limbah itu bisa menjadi bahan yang berguna itu. Wah menurut saya keren banget sih Kak. Adiwiyata Kak. Yes, namanya juga Adiwiyata. Iya. Terus untuk cara dan bahan pembuatan komposnya itu gimana, bisa diurutin dari awalnya hingga hasil akhir komposnya? Iya, oke Kak. Kita mulai dari ini adalah mol. Nah, untuk membuat suatu kompos, khususnya kompos organik, kita memerlukan bakteri mikroorganisme agar bisa terurai dan bakteri ini membantu kita untuk membuat kompostingnya. Nah, sebetulnya untuk membuat komposting ini tidak hanya menggunakan mol, bisa juga kita menggunakan ekoenzim yang dicampur dengan air, lalu kita juga bisa menggunakan NP4 dan juga kita menggunakan gula sebagai makanan dari mikroorganismenya, jadi sebagai pengaktif Kak. Jadi kan agar ada proses fermentasi, kita perlu makanan nih kayak manusia, jadi juga perlu makanan biar zatnya aktif dan bisa melakukan proses fermentasi. Wih, bakterinya suka yang manis-manis ya? Kamu suka yang manis ya Kak? Waduh, kalau aku suka banget nih Kak. Nah Kak, kalau tadi kan menggunakan apa Kak? Tadi mol ya? Iya. Nah, mol itu sebenarnya itu apa Kak? Itu bahan yang beli atau kita bisa bikin sendiri sebenarnya kalau mol itu? Kita bisa bikin sendiri kan, biasanya kalau di rumah itu ada sisa nasi kan. Nah, sisa nasinya itu bisa didiamkan 2-3 hari. Nah, itu kan nanti ada kayak jamur-jamurnya itu loh Kak. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam botol, ditambah gula, terus dikasih air. Nah, itu ditunggu sekitar 1 mingguan. Dimasukkan ke botol. Nah, pas masukin ke botol, jangan lupa tutup botolnya itu dikasih sedikit lubang agar gasnya itu bisa keluar di dalamnya. Tuh. Wih, berarti semuanya semuanya bisa dibikin sendiri tanpa beli, tanpa mengeluarkan uang. Nah, kalau proses fermentasinya tadi itu berapa hari ya? Atau berapa minggu? Pembuatan Kompos. Iya, pembuatan komposnya tadi. itu bisa 1-2 bulan. Nah, Lama hasilnya banget. juga bagus kok Kak. Dan ini tuh kan sebagai pupuk kan Kak? Iya. Nah itu tuh bisa bisa bermanfaat tanaman tuh untuk bagaimana Pak? Misalnya Agar tanamannya biar tumbuh atau sehat atau atau bagaimana ada manfaatnya? manfaat lain gitu Iya, Pak? manfaat pupuk komposnya. Nah, pupuk kompos itu kan bisa macam-macam jenis ya. Salah satunya pupuk kompos ini
bisa kita gunakan untuk mengusir hama. Ya, karena kita organik, jadi hama-hama itu tidak suka yang organik ya mungkin ya. Dan juga bisa digunakan dalam waktu jangka panjang dengan lebih aman. Jadi aman untuk lingkungan dan juga aman untuk tanaman itu sendiri. Karena kan ada beberapa zat kimia yang mungkin malah membuat si tanaman itu sendiri menjadi tidak sehat gitu loh Kak. Jadi kan misal kita konsumsi tapi tidak kita bersihkan dengan baik kan kadang ada yang bisa keracunan tuh. Nah, kalau kita menggunakan yang organik itu menurut saya lebih aman dan juga lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Gila. Kalau yang molnya itu bisa buat pupuk nggak itu? Molnya bisa. Oh bisa. Ini kan bisa dicampur dengan air Kak. Dan Iya. juga bisa dituang ke tanaman. Ini juga bisa digunakan mandiri. Jadi seperti ekoenzim juga bisa dicampur dengan air. Itu bisa disemprot ke tanaman atau dituang sedikit gitu bisa. Tapi emang penggunaannya memang tidak boleh terlalu banyak karena zatnya bisa malah merusak tanaman itu sendiri. Jadi memang ada perbandingannya. Iya, ada takarannya. Iya. Kalau yang hitam-hitam itu apa ya? Aku kepo Kak. Iya, aku juga kepo Kak. Itu Yang hitam itu apa Kak? Boleh di-spill dong. bisa dibuka nggak? Bisa dibuka, bisa dilihat teksturnya. Hitam-hitamnya tadi dimaksud Kakak ini adalah hasil akhir dari kompos. Oh, komposnya kayak gitu. Berarti bukan berbentuk cairan ya? Bukan. Karena kan tadi dari daun-daun kering kan. Iya. Itu teksturnya gimana Kak? Teksturnya ya masih kayak Ini yang jadi Kak. Jadi kalau yang jadi tidak menimbulkan bau menyengat dan juga tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jadi lembab-lembab aja seperti itu. Bentuknya itu lebih mirip kayak seduhan teh gitu loh. Oh, berarti kayak teh bubuk gitu ya? Iya. Ada kuku. Ini Ya, ada kuku seperti itu ya. Kamu tahu nggak ada kuku? Nggak tahu sih Kak, belum pernah. Kalau untuk pengaplikasian ke tanamannya itu gimana? Disebarkan atau dikasih di dalam tanah? Cukup disebarkan aja Kak. Oh, Tapi kalau misalkan kita mau yang agak ada effort ya kita buat lubang. Iya. Nah lubangnya itu nanti bisa kita masukin si Komposnya gitu. Itu manfaatnya sama aja yang di dalam lubang sama di atas tanah. Atau lebih efektif? Iya. Bagaimana? Kurang lebih sama ya. Tapi untuk keefektifannya ya mungkin efektif yang ditabur karena dekat dengan medianya. Mungkin karena untuk di medianya kan dekat ya, cuman di samping-sampingnya gitu lebih cepat menyerap gitu sih. Kalau untuk takarannya satu pohon itu berapa taburan? Atau memenuhi tanah? Nah, itu tergantung usia pohonnya ya Kak. Karena kan kalau yang pohon kecil itu bisa sekitar 1 gendang tangan. Nah, kalau yang pohon besar mungkin ya lebih banyak lagi. Berarti tidak harus banyak-banyak ya Kak sebenarnya? Tidak, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oh, yang berlebihan itu tidak baik. Benar sekali. Iya benar. Kalau penanaman pohonnya langsung di komposnya itu bisa nggak? Tidak, karena kan pohon juga butuh tanah loh Kak. Iya. Dan nanti kalau langsung ditanam di kompos ini, nanti pohonnya juga tidak bisa berdiri karena ini teksturnya masih kayak nggak padat banget kayak tanah. Gitu. Iya. Kalau umpama nih ada tanah sama komposnya itu dicampur, Iya. diaduk biar merata, terus ditanemin pohonnya itu bisa nggak? Bisa banget Kak. Iya. Malah lebih bagus ya Kak? Iya, karena sebenarnya banyak cara sih untuk pengaplikasian karena juga bentuknya kan fleksibel ya, bisa ditabur, bisa ditaruh di lubang atau dicampur juga bisa. Tapi Kak, aku punya satu pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya udah dikasih pupuk ini, masih bisa dikasih pupuk yang lain nggak Kak? Misalnya kemarin itu apa? Ekoenzim ya? Iya. Mungkin Ya, kalau untuk itu ya mungkin bisa ya Kak, karena kan tapi tergantung takaran. Karena kita sekali lagi kita tergantung takaran. Mungkin kalau ke pasar nih komposnya kita udah habis, terus tanaman itu masih belum kelihatan mau subur, masih kelihatan mau mati itu ya bisa kita kasih semprotin ekoenzim. Karena kalau ekoenzim selain untuk menyehatkan tanaman juga mengusir hama. Jadi bisa habis dikompos
dikasih ekoenzim, disemprot atau pakai cairan mol agar hama-hamanya nggak ada, seperti itu. Wih. Tapi tuh sekarang tuh banyak banget petani yang menggunakan pupuk anorganik ya. Nah itu juga termasuk menjadi keresahan saya sih Kak. Iya. Soalnya tuh yang pertama tuh mestinya bisa membuat tanah itu menjadi tidak subur lagi sih Kak. Iya. Dan yang kedua itu juga berpengaruh kepada tanaman itu sendiri Kak. Nah itu menurut pendapat Kakak tuh bagaimana? Solusinya biar mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Soalnya kan para petani sekarang kan kayak nggak mau ribet kan Kak, makanya ya kayak ya udahlah beli pupuk ini aja, terus kayak apa ya, tumbuh kembangnya sama aja. Nah yang diberikan itu cuma kayak tumbuh kembangnya sama hasilnya, tidak isinya. Nah jadi bisalah itu dilakukan sosialisasi kayak gitu. Sebenarnya untuk yang petani-petani di desa itu masih memanfaatkan pupuk yang dari kotoran sapi sama kotoran kambing. Iya, benar pupuk kandang. Nah jadi kalau yang di desa-desa itu nggak ketergantungan sama pupuk yang kayak kimia-kimia. Tapi banyak banget Iya, ya Mas. banyak banget. Manfaatnya tuh banyak banget sih Kak. Patut ini kita contoh ini. Tapi kalau seumpama tanahnya itu bekas pupuk anorganik terus ditimpa sama pupuk organik, itu kira-kira tumbuh nggak nanti pohonnya? Tumbuh nggak? Karena kan sebelumnya dari pupuk anorganik itu walaupun tanahnya itu kan sudah nggak subur, tapi kalau sebelum ditanami kita berikan pupuk dulu, pupuk yang organik, lalu kita tunggu 1 atau 2 hari terus kita tanamin, itu nggak apa-apa Kak. Itu malah lebih efektif lagi karena sudah ada pupuknya lebih dahulu toh. Jadi kayak kita perbaiki dulu kualitas tanahnya, baru kita tanami dengan media yang akan ditanam, seperti itu. Wih, keren banget sih Kak. Itu bisa mengembalikan Kesuburan kesuburan tanah itu. Benar-benar. Kayak apa ya, pupuk organik itu serba bisa sebenarnya. Iya. Bisa mengalahkan hama, menyuburkan kembali tanah. Hebat sih Kak. Nah, Kak, kalau misalnya pupuk tadi, pupuk apa? organik, Pupuk enggak itu. Pupuk apa? kompos. Pupuk kompos tadi itu terlalu banyak pemberiannya, itu ada efek samping atau ya udah nggak apa-apa gitu Kak. Kan kalau misalnya pupuk kimia kan kalau misalnya terlalu banyak kan memiliki Efek samping zat kimia itu. Iya. Kalau dari pupuk kompos tadi Ada efek sampingnya nggak? Ya mungkin ya Kak, tergantung dengan kita menggunakannya komposnya apa. Karena tadi itu kan ada banyak jenis. Jika kita menggunakan limbah sayuran, ini kan sayuran, sayur kering, basah, daun-daun gitu ya, itu kemungkinan enggak Kak. Tapi kalau kita menggunakan pupuk dari kotoran hewan khususnya, itu mungkin kalau kebanyakan bisa mati. Iya, karena kotoran hewan itu sifatnya panas kan. Iya. Oh iya, aku baru ingat. Panas ya. Iya. Betul, kotoran hewan itu panas. Kalau pupuk kandang sama kompos dicampur itu bisa nggak? Kayaknya bisa ya Kak, kan ya sama-sama kayak diolah atau Kak, cuma beda prosesnya aja. Bisa. Wis, keren banget sih. Sekolah Adiwiyata itu harus bisa membuat kompos, Iya, tanaman pohon. Selain bisa menanam pohon, kita harus juga bisa merawatnya. Nah Kak, kalau dari Esaga sendiri nih Kak, itu program kedepannya tuh mau bikin apa lagi? Inovasi apa lagi Kak? Sebenarnya program-program di SAGA itu banyak ya Kak, tidak hanya pembuatan kompos, penanaman pohon itu tidak. Kita juga ada hidroponik sama lebah. Iya, kita juga memproduksi lebah. Kebetulan di SMK 3 itu ada beberapa produk yang dipasarkan dari Adiwiyata seperti apa? Madu lebah asli. Kita ada apa, bukan peternakan ya, apa ya? Ada kandang-kandang buat madu gitu. Terus kita juga jual komposnya gitu. Yes. Selain bisa memanfaatkan limbah sekitar, menghasilkan uang. Gitu Itu sih. kayak sama aja kita sambil belajar sambil menghasilkan uang. Iya, bekerja. Gila sih. Kalau untuk yang lebah tadi, caranya pengoperasian atau prosesnya itu gimana Pak? Ya, lebahnya kita taruh di suatu wadah. Iya.
Kalau yang dimasukin ke kendi itu biasanya disedot, langsung disedot gitu Kak. Jadi kita kayak ada suntikan pipet gitu, ya pipet itu kita ambil. Terus kalau yang di rumah itu kita sebenarnya agak tricky karena di rumah itu kan masih ada lebahnya ya Kak. Jadi kita emang harus menggunakan APD yang lumayan tertutup agar kita nggak kesana lebahnya. Sebenarnya nggak nengat sih Kak, cuma kayak gigit gitu. Ya kayak digigit aja. Sakit ya? Bikin trauma aja sih Kak. Saat aku bawa pulang ya, kalau di rambut itu susah jujur karena lebahnya kecil. Itu kalau di rambut kan nggak kelihatan ya, jadi bisa bawa pulang ya. Nah itu cari lebahnya itu di mana? Untuk cari lebahnya itu kita bisa beli. Jadi kan ada dulunya itu ada kayak penyetornya itu loh. Kita kan bekerja sama dengan kayak yang jualan itu. Distributornya. Iya distributornya, kita ada distributornya terus dibudidaya di sekolah kita, dan itu juga cukup berkembang ya untuk sarang lebahnya itu juga menghasilkan, sampai sekarang masih menghasilkan madu. Kita tergantung jadwal Kak, kayak jadwalnya panen kapan itu kita nanti panen madu seperti itu. Banyak banget ya manfaatnya itu. Kalau kita jadi anggota Adiwiyata itu pasti semuanya bisa, lingkungan itu nggak bakalan tercemar. Seru juga kan ya? Bener banget, seru banget. Ini udah lama banget ya Kak kita ngobrol-ngobrol dan panjang. Ilmunya sangat bermanfaat banget. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, kita sebelum kita tutup podcast pada hari ini, aku punya pantun nih. Apa itu? Bilang cakep ya Kak, bilang cakep. Pergi ke pasar membeli teri, Cakep. tidak lupa membeli terasi. Cakep. Cintailah lingkunganmu sepenuh hati, Cakep. seperti kamu mencintai pacarmu sendiri. Iya, kalau nggak punya pacar gimana? Ya, cintailah lingkunganmu. Iya. Oke, sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kita ada slogan. Iya benar, kalau kita bilang GEM, jawabnya Green Earth Mandala. Bersama Mandala menghijaukan bumi. Oke, yuk kamu Kak. GEM Green Earth Mandala. Bersama Mandala menghijaukan bumi. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan nanti pasti kita akan bahas nih Kak. Iya. Terima kasih teman-teman. Dadah.